sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia. Pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Dipanggil oleh PDI Perjuangan kan dikapitalisasi, dan kita tahu sebagian masyarakat kita ini senang dengan cerita-cerita terzolimi. Tapi kalau saya lihat, ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Bagaimana? Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Ya, kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Akibatnya, bila Ketua Umum Gerindra nekat menggandeng putra sulung presiden, maka dinilai sebagai pelanggaran etik politik. Menjelang pemilu yang akan datang, tentu saja bisa saja tawaran menjadi lawan kemudian menjadi teman. Beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum siap nggak? Siap nggak untuk kalau berhadapan dengan harus siap. Harus siap. Walaupun usianya masih muda, itu masih Pak Mahfud. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Loh, kalau partai kan sudah jelas toh, kalau kamu sudah ke PDI Perjuangan, kalau kamu dicalonkan ke partai lain, ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. ya nggak apa-apa. Iya. Ya kita senyum-senyum. Pak, kan sempat muncul isu Mahkamah Keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang terhadap mereka yang munculin tentang tidak ada Mahkamah Keluarga. tanggapan, tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu. Nanti warga resah. Ini loh, kita kan. Saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Disebut sebagai kandidat kuat dari cawapres Pak Prabowo, gitu Pak. Nah, apakah beliau berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak pernah ketemu. Gerindra ungkap cawapres Prabowo muda dan berpengalaman di pemerintahan. Erick Thohir. Kontestasi Pilpres 2024 akan berlangsung seru. Setelah deklarasi Ganjar Mahfud kemarin, kini tinggal satu capres yang belum mendeklarasikan cawapresnya. Siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto? Sosok yang memiliki rekor 4 kali nyapres dan 4 kali gagal itu masih memiliki ambisi untuk maju bersaing di Pilpres 2024. Bersaing dengan Anies Baswedan, sosok yang pernah ia dukung di Pilkada DKI lalu, dan juga Ganjar Pranowo, pesaing kuat dari Partai PDIP. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Nuzani, mengatakan sosok yang akan menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah anak muda yang berpengalaman di pemerintahan. Bocoran itu disampaikan Muzani lewat 2 pantun. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta, kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Kata Muzani kepada wartawan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 18 Oktober 2023. Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintahan. Ujarnya melanjutkan. Pantun tersebut disampaikan Muzani untuk menjawab pertanyaan wartawan apakah cawapres pendamping Prabowo adalah Ketua Umum PBB Yusril Izzah Mahendra. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia. Pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya.
dipanggil oleh PDI Perjuangan kan dikapitalisasi, dan kita tahu sebagian masyarakat kita ini senang dengan cerita-cerita terzolimi. Tapi kalau saya lihat, Pak, kan sempat muncul isu Mahkamah Keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang terhadap mereka yang munculin tentang tidak ada Mahkamah Keluarga. tanggapan, tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu, nanti warga resah. Ini loh, kita kan jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Ya, kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Pertanyaan itu dilontarkan karena Yusril sudah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain Yusril, Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana di PN Jaksel. Kendati begitu, Erick bukan satu-satunya tokoh muda yang digadang-gadang sebagai kandidat cawapres pendamping Prabowo. Sosok muda lain adalah Wakil Kota Solo, Gibran Rakabuming. Muzani menyebut ada banyak pihak yang mendoakan Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo. Selain itu, perwakilan Partai Gerindra juga sudah berkomunikasi dengan putra Presiden Jokowi itu setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan batas usia minimum capres-cawapres yang membukakan pintu baginya menjadi cawapres. Kendati begitu, Muzani menegaskan para ketua umum partai politik pendukung Prabowo baru akan menggelar rapat penentuan cawapres setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas kembali ke Indonesia. Ya, pokoknya kalau sudah di Jakarta, semua ketua umum kita akan cari waktu yang disepakati untuk mengadakan rapat koalisi, ujarnya. Politikus PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut, Zulhas sudah memutuskan untuk mempercepat kepulangannya dari kunjungan resmi bersama Presiden Jokowi di Cina. Zulhas yang awalnya dijadwalkan tiba di tanah air pada Sabtu 21 Oktober berubah menjadi Jumat 20 Oktober 2023. Kini hanya Prabowo yang belum punya pasangan cawapres. Capres PDIP Ganjar Pranowo sudah dideklarasikan berpasangan dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pasangan Anies Baswedan Bohaimin Iskandar juga sudah lebih dulu dideklarasikan. Dua pasangan capres-cawapres tersebut akan mendaftarkan diri sebagai kontestan Pilpres 2024 di kantor KPU RI pada hari pertama pendaftaran, yakni Kamis 19 Oktober 2023. Adapun Prabowo masih punya kesempatan mendaftar hingga penutupan pendaftaran pada Rabu 25 Oktober. Secara terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani melontarkan kisi-kisi cawapres Prabowo Subianto merupakan anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Ia melontarkan kisi-kisi itu melalui dua pantun yang berbeda. Saya cuma mau memberi isyarat kisi-kisi cawapres Pak Prabowo hanya dengan dua pantun, kata Muzani di Jakarta Selatan Rabu 18 Oktober. Melalui pantun pertamanya, Muzani menyebut Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Menurutnya apabila ingin Indonesia jadi negara maju, maka Prabowo dan anak muda merupakan jawabannya. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya, ujar Muzani. Selanjutnya, melalui pantun yang kedua, Muzani menyebut cawapres Prabowo bakal segera diumumkan. Ia mengisyaratkan sosok itu merupakan orang yang berpengalaman di pemerintahan. Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintahan, ucap dia. Meskipun demikian, Muzani tak merinci sosok yang ia maksudkan melalui dua pantun tersebut. Jelang Pilpres 2024, tersisa Prabowo yang belum menentukan sosok cawapresnya. Beberapa waktu lalu ia menyebut cawapresnya telah mengerucut ke 4 nama yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Belakangan dua sosok dikabarkan tengah mengurusi surat keterangan tak pernah dipidana ke PN Jaksel sebagai syarat jadi cawapres. Mereka ialah Yusril Iza Mahendra dan Erick Thohir. Nama putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo juga sempat santer terdengar menjadi salah satu kandidat cawapres Prabowo.